Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan terima kasih buat teman-teman semua ya yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Dan kalau tanpa Anda pasti channel saya ini tidak berkembang. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Anda semua, salam buat keluarga Anda. Oke, Sintayong pelatih kepala tim nasional Indonesia saat ini sedang melihat-lihat siapa-siapa pemain yang akan dia ambil karena sudah makin dekat, sudah tinggal 2 pekan lagi kita akan bertarung melawan Irak. Ini tim senior kita di pertandingan pertama grup F babak kualifikasi Piala Dunia untuk zona Asia, dan dia akan memanggil 26 pemain. Nah, banyak netizen juga, banyak penggemar sepak bola tim nasional kita yang berharap bahwa salah satu pemain yang sebelumnya tidak dipanggil saat kita melakoni babak fase pertama melawan Brunei Darussalam, baik di GBK maupun di Sultan Hasanah Bolkiah, 2 pertandingan itu di mana kita bisa menang, ada 12 gol yang hadir di sana, yaitu Stefano Lillipali tidak ada dalam tim. Nah, semua sekarang mengusulkan Stefano Lillipali kalau bisa ada dalam tim. Saya pikir ini pantas, wajar, karena pemain ini sedang bagus-bagusnya. Bahkan ketika mengakhiri paruh pertama kompetisi Liga 1 BRI pada Sabtu kemarin, Vano itu membuat 3 gol atau hat-trick bersama dengan klub dia, Borneo. Makanya Borneo itu mengunci gelar juara di musim pertama Liga 1 BRI. Luar biasa, mengantongi 35 poin setelah melakoni 17 pertandingan, di mana Borneo 10 kali menang, ada 5 kali imbang dan hanya 2 kali kalah. Nah, Sabtu kemarin di saat menghadapi Dewa United, kemudian Stefano Lillipali mencetak hat-trick, 3 gol yang dia ciptakan. Ini luar biasa kalau bisa dikatakan, karena dia menjadi pemain lokal pemain Indonesia yang tercatat bisa mencetak 9 gol. Jadi untuk ukuran pemain lokal kita, 9 gol ini tertinggi, karena Ramadan Sananta, striker tim nasional kita juga yang bermain di Persis Solo itu baru 5 gol. Kemudian ada satu lagi ini pemain depan dari Persi Kediri, itu Muhammad Hanafi, itu juga baru 5 gol. Jadi kalau sampai sekarang Vano lah yang ada di atas. Makanya saya bilang dia paling bagus dengan 9 gol. Bukan cuma itu, bahwa dia ada mencetak musim ini dengan 6 assist. Makanya dia tertinggi juga untuk ukuran pemain lokal. Vano paling tinggi, 6 assist. Apa yang dia buat saat ini bersama dengan Borneo itu pencapaian untuk ukuran gol sama. Musim lalu, jadi 2022-2023, ketika PSM Makassar menjadi juara, Borneo juga kan main terakhir. Ketika itu saya juga ikut menyaksikan di Gelora B.J. Habibie. Nah, Vano itu memainkan 32 laga, 9 gol yang dia buat itu dalam 32 laga. Kalau sekarang kan baru 17 laga, jadi memungkinkan dia bisa mencetak di atas 9 gol, bahkan mungkin 15 gol, 20 gol, terbuka bagi Vano kalau mau lihat bagaimana tren positif dia yang bagus. Nah, di musim yang lalu 32 pertandingan 9 gol dan ada 9 assist. Tapi itu sudah banyak. Sekarang ada 6 assist, berarti masih selisih 3 kalau bicara assist dengan musim lalu, dan saya rasa dengan pertandingannya masih panjang, dia bisa melebihi untuk 9 assist. Makanya STY itu wajar, pantas untuk mengambil Vano ini kembali dalam persiapan kita menghadapi Irak pada tanggal 16 November yang akan datang. Apalagi Marcelino tidak akan bermain, Ivar Jenner juga mungkin tidak akan bermain. Ini perlu ada Vano, walaupun Vano kan walaupun dia lebih menyerang, tapi ini pantas untuk dia dipanggil, ada di 26 pemain. Dan saya rasa STY saat ini ketika menyusun kerangka tim dia atau nama-nama yang panggil, Vano ada di dalam. Ini akan blunder besar kalau Vano tidak ada. Apalagi dia seorang pencetak gol terbanyak, lebih bagus dibandingkan dengan Dimas Derajat, Ramadan kalau ukuran bertanding di Liga 1 karena ini kan juga harus jadi patokan. Boleh saja Dimas itu bagus misalnya untuk di tim nasional Ramadan Sananta, tapi kalau ukuran di klub saat ini yang sedang bagus, sedang bersinar adalah Vano. Dan dia kan terakhir bermain untuk tim nasional kita senior itu di Surabaya. Saya ikut menyaksikan juga ketika persahabatan FIFA Matchday melawan Turkmenistan, dan kita bisa menang pada bulan yang lalu lawan Turkmenistan dengan 2-0 di Gelora Bung Tomo. Dia bermain dan punya andil besar. Asis dia di gol kedua yang diciptakan Egy
saat itu ke gawang Turkmenistan itu dari Vano. Vano memberikan umpan dan Egy bisa menyelesaikan dengan baik setelah sebelumnya Dendi bisa membuat gol pertama buat tim kita. Jadi saya meyakini bahwa Vano ada di dalam di antara pemain-pemain ini dan dia layak untuk berseragam lagi tim nasional, bermain melawan Irak. Kita harus kuat memang di lini depan. Saya sudah sebut tadi kan, walaupun kita punya Ramadan, ada Rafael, ada Dimas yang akan ini, tapi kehadiran Vano ini bagus. Dia bisa bermain dari sisi sayap, dari flank, dan memberikan passing-passing yang bagus. Umpan-umpan dia terukur sekali dan dia juga punya naluri tinggi dalam mencetak gol dan itu sudah terlihat di Liga 1 saat ini. Ya, untuk ukuran mencetak gol, assist dia yang terbaik. Jadi akan menjadi sesuatu yang tidak bagus kalau dia tidak ada dalam tim, tidak dibawa oleh STY. Walaupun semua ini berpulang STY yang menentukan. Ya karena dia lebih tahu. Tapi ini pemain yang tidak cedera. Lagi bugar bener. Bagus-bagusnya membawa klub dia juara di paruh pertama. Jadi tidak ada lagi ya yang harus diragukan dengan kehadiran seorang Stefano Lillipali di tim nasional kita. Jadi itulah harapan saya terhadap seorang Vano ini untuk kembali ada dalam tim. Dan saya pikir dia akan bermain, memberikan yang terbaik, ya, membayar semua kepercayaan yang diberikan oleh STY nantinya. Dia akan melakukan yang terbaik. Karena ada 2 pertandingan kita di grup F nantinya selama bulan November. 16 November melawan Irak, kemudian 5 hari kemudian pada 21 November kita menuju ke Manila menghadapi tim Filipina di sana. Dan kalau Vano diberikan kesempatan, dia akan tampil oke, tampil bagus bersama dengan tim nasional senior kita. Oke. Dari Vano, kita coba bergerak melihat dengan persiapan tim U17 di bawah Bima Sakti. Kabar terakhir, salah satu pemain yang sekarang ada di Swiss ya, di Lausanne, yang kemarin ikut dalam latihan bersama dengan tim U17 kita di Jerman, Coyun Damanik, itu dipastikan tidak bisa bermain karena alasannya tidak ada paspor. Jadi dia tidak bisa memperkuat tim Indonesia. Sangat disayangkan. Ini pemain bagus. Kemarin juga ikut mencetak gol dalam pertandingan terakhir, Coyun Damanik ini. Dan kata Bima, sebenarnya dia sangat suka dengan pemain ini. Masalahnya hanya di paspor aja. Karena kedua orang tuanya atau ibunya, ya terutama ibunya yang Damanik, itu tidak punya paspor. Yang ada hanya paspor Swiss. Kalau ada paspor ya mungkin masih bisa. Tapi kalau memang sudah tahu begitu, kenapa dia juga ikut kemarin dipanggil untuk dilihat. Jadi harapan dia sudah sangat berbunga-bunga untuk bisa bermain bersama tim Indonesia di Piala Dunia nantinya yang akan bermain pada tanggal 10 November. Dia akan datang melawan Ekuador. Jadi harapan dia besar sekali. Ya, sebenarnya ketika dia dipanggil pada Oktober yang lalu ya, kalau kita butuhkan pemain ini ya negara pasti akan berusaha. Ya, pasti ada Ketua Umum Pak Erick Thohir, mungkin lewat Presiden Pak Jokowi untuk bisa mengusahakan ini. Mumpung masih waktu di awal-awal ya, masih 2-3 minggu yang lalu. Kalau sudah tahu dia akan masuk, ini langsung dikejut habis. Memang waktunya mepet. Ya, untuk mengurus warga negaraan ini tidak mudah karena pengalaman selama ini kan tuh berbulan-bulan baru bisa diselesaikan. Tapi kalau ini dibutuhkan oleh negara, apalagi dia pemain muda yang diharapkan bisa menjadi satu hal yang bagus ketika berada dalam starting 11. Dan karena Bima sudah bilang, ini pemain bagus, pemain yang dia incar sebenarnya. Ya sudah jelas ini. Tapi ya itu, kalau sudah bicara paspor, tidak mungkin lagi. Kalau mau urus sekarang tidak akan bisa. Karena waktunya kan sudah di depan mata beberapa hari lagi. Mungkin hanya sepekan lebih kita bersiap. Karena tim ini dari Jakarta akan menuju ke Surabaya. Nanti di Surabaya baru ada pengumuman nama-nama pemain. Ya, sebenarnya umumkan aja. Kalau Bima mau ya di sekarang ini. Karena kan negara-negara lain itu sudah jauh hari sudah mengumumkan skuad mereka untuk tampil di Indonesia di Piala Dunia U17. Kita aja yang belum umumkan. Padahal waktu sudah dekat. Ya, tidak sampai 2 minggu lagi. Ya, dan katanya nanti ke Surabaya baru diumumkan di Surabaya. Kalau diumumkan akhir bulan ini misalnya besok untuk diumumkan sudah ada. Walaupun nama-nama itu saya kira sudah ada. Tinggal diumumkan. Tapi dipilih waktu yang tepat. Mungkin di Surabaya. Sama aja. Mau saat ini sekarang bicara kemudian nanti di Surabaya tanggal 1 atau tanggal 2. Skuad kita itu kan sama aja hanya soal waktu saja. Tapi saya pikir sebut aja. Mas sekali lagi sayang dengan Coyun Damanik ini ya. Sayang kita tidak bisa melihat aksi dia, padahal ini pemain yang bagus ya untuk bisa bergerak di gelandang serang. Dia baik sekali untuk bisa bermain. Dan sekarang kita hanya punya Welber Yadim yang kita harapkan, ada Amar Berkic yang di Hoffenheim. Ya itu aja.
Padahal kita butuh sebenarnya banyak pemain-pemain diaspora sebenarnya untuk ini event Piala Dunia, tidak main-main. Ya, untuk kita semua. Tapi ya itu yang harus kita terima saat ini. Ketika Damanik tidak bisa bermain, hanya dengan masalah paspor dia tidak punya, ya sangat disayangkan. Kita harus kehilangan pemain top sebenarnya yang satu ini. Ya, tapi kita tetap memberikan support. Kita tetap mendukung untuk U17 ini, untuk yang terbaik nantinya. Karena kita berada satu grup dengan Ekuador, Panama, dan Maroko. Diharapkan oleh Ketua Umum kita harus lolos ke fase berikutnya, itu yang paling penting. Dan ini menjadi pertaruhan besar bagi seorang Bima Sakti sebagai pelatih. Ya, jangan sampai tim ini menjadi lumbung gol atau kalah. Karena kalau melihat kemarin dalam uji coba 7 kali di Jerman, kan kita 4 kali kalah. Hanya 2 kali menang dan 1 kali imbang. Ada 2 kekalahan yang menyolok. Eintracht Frankfurt hajar dan main saja masing-masing dengan 3-0. Itu baru level klub. Bagaimana dengan tim nasional Jerman? Tim nasional Jerman itu 2-3 kali lipat lebih hebat dari Eintracht Frankfurt dan main di sana. Jerman juara Eropa ketika mereka datang ke Indonesia. Jadi levelnya jauh. Ekuador, ini tim yang bagus. Wah, ini bahaya. Salah satu tim terbaik ya. Brasil dan Argentina aja susah untuk mengalahkan mereka. Jadi tetap harus hati-hati buat kita. Ya, ini bermain pertama, sesuatu yang selalu sulit kalau kita bisa melihat laga pertama. Ya, apalagi kita sebagai tuan rumah ada beban tersendiri tentunya bagi anak-anak ingin menang dalam pertandingan pertama. Itu membebani. Ketika gawang kita bobol lebih dulu kan pasti kita akan lihat di mental sini apakah akan drop. Itu yang kita akan tunggu. Karena Ekuador sekali lagi saya katakan, jangan main-main. Tim bagus. Kalau Brasil sebagai juara bertahan aja Piala Dunia U17 sulit mengalahkan mereka. Ya. Bahkan harus bermain imbang juga. Ini bahaya. Ini tim yang berpotensi besar mengalahkan kita. Tapi apapun itu kita tetap harus optimis. Ya. Laga belum dimulai, masuk lapangan dengan 50-50 dan kita berharap kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Pasti akan ada doa bersama, semua tentunya. Masyarakat juga Indonesia akan mendukung ya bagi tim asuhan Bima Sakti ini untuk berlaga di Piala Dunia U17. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.